Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu terkait dengan perbedaan antara hakikat dan majas, dan kemudian itu hukum hakikat dengan majas ini. Nah, di sini saya akan mereview sedikit. Untuk mengenai perbedaan antara hakikat dan majas, sebenarnya telah tampak dengan sangat jelas dari definisi yang telah dikemukakan oleh teman saya. Bagaimana? Begini, hakikat itu kalau secara bahasa kita artikan makna yang sebenarnya. Contoh ini gelas, maka ini memang gelas, tidak ada makna yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan majas? Majas sendiri adalah palingan atau makna yang tidak sesuai dengan makna hakikatnya, di luar makna hakikat tersebut. Nah, itu majas. Nah, dari hal ini sebenarnya telah tampak perbedaan yang amat sangat jelas. Untuk lebih rincinya seperti ini. Pertama, kita contohkan dengan kata-kata seperti asad. Asad dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai hewan buas. Hewan buas dalam bahasa Arab secara hakikat asad diartikan sebagai hewan buas. Tetapi makna ini telah dimajaskan, telah dipindahkan menjadi singa. Nah, itu. Untuk perbedaan antara hakikat dan majas, sebenarnya ada dua indikator yang bisa kita gunakan dari pemaparan teman saya yang sebelumnya. Yang pertama yaitu dari indikator lughawi. Kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, nah kaidah pertama itu yang sering digunakan itu, dan mau tidak mau kita harus gunakan, adalah kaidah lughawi. Bagaimana kaidah lughawi ini? Yang pertama, contoh kata yang gampang saja seperti sholat. Nah, secara hakikat sholat itu diartikan sebagai doa. Tetapi sholat itu dimajaskan, artinya itu sebagai perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah, itu adalah arti dari sholat itu sendiri. Padahal kalau secara bahasa itu sudah jelas sholat itu adalah doa. Tetapi dimajaskan, diubah artinya, yaitu dijadikan itu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram lalu diakhiri dengan salam. Nah, itu sholat. Ada lagi sepertinya contoh, yaitu seperti dabba. Nah, dabba itu diartikan sebagai hewan yang melata di atas permukaan bumi ini. Baik dia punya kaki atau tidak, baik dia seperti ular, pokoknya dia berjalan di atas permukaan bumi ini. Nah, makhluk itu disebut dengan dabba secara hakikat. Tetapi ini dipalingkan, diartikan sebagai makhluk yang berkaki 4. Nah, pemalingan ini dari makna yang pertama, yaitu hakikat, dipalingkan kepada majas. Nah, itu disebabkan karena yang disebut dengan kebiasaan. Nah, contohnya lagi seperti kata-kata sholat itu tadi. Sholat itu tadi yang awalnya adalah kumpulan doa, yang diartikan doa. Nah, diartikan yang lain yaitu sebagai perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah, kemudian itu indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua, yaitunya istilah yang digunakan dalam suatu komunitas atau Jadi ketika seseorang, dia adalah seorang ahli syariat atau fikih kita katakan, apabila dia telah mengatakan sesuatu di luar dari istilah yang telah dia tetapkan dalam komunitasnya, maka itu diartikan sebagai majas. Seperti sholat. Sholat itu diartikan dalam arti syariat itu diartikan perbuatan yang diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, itu dikatakan makna hakikat di dalam istilah atau komunitas orang-orang syariat. Tetapi jika orang syariat yang telah menetapkan itu keluar dari itu, maka mengatakan sholat itu adalah doa, maka ia telah menggunakan makna majas, tidak menggunakan makna hakikat. Nah, kemudian bisa kita contohkan lagi di dalam orang-orang ilmu ahli ilmu lughatul bahasa Arab, itu ilmu nahwu, gramatikal Arab, ilmu nahwu. Kata fa'il itu sebenarnya diartikan sebagai pelaku atau subjek. Tetapi dalam komunitas para ahli ilmu nahwu, fa'il tidak diartikan sebagai pelaku, tapi diartikan sebagai isim yang bermahala rafa' yang datang setelah fi'il. Contoh, Zaidun
Ja'a zaid. Maka zaid di sana dalam ilmu nahwu diartikan sebagai isim fa'il yang bermahala rafa yang datang setelah fi'il. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimana hukum ketetapan yang ada terkait dengan hakikat dan majas ini? Nah, untuk satu lafaz itu bisa diartikan secara majas ataupun ada hakikat. Pertama kita harus memahami empat hal yang terkait dengan hakikat dan majas ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama disebut dengan wadhu'ul awal, makna pertama. Kemudian disebut dengan wadhu'ul tsani, makna kedua. Kemudian disebut dengan qarinah, kemudian disebut dengan alaqah. Lantas bagaimana hubungan keempat ini dengan hukum yang tadi, hukum hakikat dan majas ini? Begini. Supaya lebih jelasnya kita gambarkan dengan satu contoh. Contoh kalimat berbunyi seperti ini. Ra'aitu asad fil madrasah. Saya telah melihat singa di sekolah. Nah, ini adalah makna pertama. Kita fokuskan pada kata-kata asad. Asad di dalam artian sebenarnya itu adalah singa. Hakikatnya itu adalah singa. Tetapi ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin di sekolah ada singa? Saya telah melihat singa di sekolah. Nah, karena ini tidak mungkin, karena ini tidak masuk di akal, maka ada yang disebut dengan wadhu'us tsani, makna kedua. Makna keduanya yaitu asad itu tadi kita artikan sebagai ar-rajulun asy-syaja', yaitu pemuda yang pemberani. Nah, maka arti yang kedua inilah yang disebut dengan majas. Nah, kemudian yang menyebabkan makna pertama tidak bisa digunakan lalu berganti ke makna kedua adalah satu ketentuan. Dan apa ketentuan tersebut? Nah, ketentuan tersebutlah yang disebut dengan qarinah. Qarinah yang menyebabkan makna pertama itu tidak bisa untuk dipakai dan hanya bisa digunakan makna kedua, yaitunya karena hal tersebut, yaitu asad, tidak mungkin ada singa di sekolah. Lalu artinya yang bagus apa? Artinya yang sesuai adalah ar-rajulun asy-syaja', pemuda yang pemberani. Nah, hubungan antara makna pertama dengan makna kedua itu disebut dengan alaqah. Nah, empat hal ini harus ada ketika kita menggunakan majas, atau majas itu hanya wajib ada ketika ada yang empat tersebut. Lalu timbul pertanyaan, kenapa harus ada hakikat dan majas? Karena di dalam Al-Quran tidak semuanya kalimat, tidak semuanya lafaz yang ada di dalam Al-Quran tersebut menggunakan lafaz hakikat, tidak. Tapi ada beberapa yang menggunakan makna majas. Tujuannya untuk apa? Terkadang majas ini ada untuk menunjukkan sesuatu itu jauh luar biasa, untuk memberikan pemahaman yang lebih gampang, maka digunakan majas. Nah, berikut. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui terkait dengan majas dan hakikat itu sendiri, yaitunya untuk hakikat dan majas mana yang lebih didahulukan? Tentu yang lebih didahulukan adalah hakikat, karena hakikat itu telah jelas adanya begitu. Kemudian yang kedua itu tidak boleh memindahkan makna hakikat yang asli yang telah bisa kita pakai, yang telah didapatkan maknanya dan itu sesuai, dipindahkan kepada makna majas, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiganya yaitu mendahulukan makna hakikat daripada majas. Nah, sedangkan untuk majas sendiri ada beberapa hal yang itu tadi yang telah dijelaskan oleh saya tadi terlebih dahulu. Nah, secara sederhananya begini, yaitunya ada makna kedua, makna pengganti tadi wadhu'us tsani, ada qarinah dan ada alaqah. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan majas itu sendiri, karena dia ada qarinah tadi. Nah, qarinah ini juga ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu ada disebut dengan petunjuk lafziyah, lafaz, seperti kita tahu dalam ayat ulaikal ladzina ishtarawud dhalah, mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan. Nah, di sana itu lafaz itu bukan diartikan membeli dengan membayar pakai uang, membeli kesesatan dengan uang, tidak, tapi diartikan di sana itu sebagai kerugian.
Kemudian yang kedua yaitu ada petunjuk maknawiyah. Bagaimana petunjuk maknawiyah? Seperti ini dijelaskan. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, pada penggalan ayat tersebut ada huruf kaf dan kata-kata mislun yang diartikan sama. Nah, di sini itu diartikan Allah itu tidak sama dengan satu apapun. Memang karena kenyataannya Allah itu memang tidak pernah sama dengan sesuatu apapun. Nah, di sini itu berkaitan dengan rasio. Kemudian yang ketiganya itu adanya kebiasaan. Ada Bagaimana kebiasaan itu tadi? Nah, seperti yang kita contohkan tadi awal tadi, yaitu tentang sholat. Sholat itu diartikan sebagai doa. Tapi itu secara hakikat. Tapi yang diurfkan, yang dibiasakan adalah secara majaznya, yaitu sholat adalah perbuatan yang diawali dengan niat atau takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, barangkali dari saya itu saja, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, dan terima kasih.